Halo, kali ini kita akan belajar tentang struktur atom, yaitu materi kimia SMA kelas 10 menggunakan animasi struktur atom 3 dimensi. Materi struktur atom terdiri dari kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sebagai berikut. Selamat belajar! Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing agar diberikan kemudahan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Penemuan atom terbagi menjadi beberapa proses dan teori. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang artinya tak terbagi. Istilah atom ditemukan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu Demokritus. Gagasan yang dinyatakan oleh Demokritus yaitu atom merupakan materi yang terbentuk dari partikel yang sudah tak dapat dibagi. Ada filsuf lain yang tidak sependapat dengan gagasan Demokritus, yaitu Aristoteles, yang berpendapat bahwa materi terbagi menjadi 4 elemen. Setelah dikemukakannya gagasan atom dari Demokritus dan Aristoteles pada abad sebelum Masehi silam, pada abad ke-17, pemikiran tentang keberadaan atom kembali muncul di Eropa. Dan pada abad ke-18, para kimiawan mulai melakukan pengukuran massa zat-zat yang terlibat dalam reaksi seperti hukum kekekalan massa. Kemudian pada tahun 1799 ditemukan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur-unsur bergabung dalam perbandingan tertentu. Berdasarkan berbagai penemuan pada masa itu, John Dalton menemukan teori atom yang pertama yang kita kenal sebagai teori atom Dalton. Selama hampir 100 tahun, teori Dalton diterima oleh sebagian besar ilmuwan. Namun, ketika berbagai penemuan muncul seperti radioaktivitas, mulai muncul gagasan baru tentang teori atom. Salah satu materi penyusun atom, yaitu elektron, ditemukan oleh Thomson dengan menggunakan eksperimen tabung sinar katoda. Pada tahun 1909, model Thomson dibantah oleh Rutherford yang menemukan teorinya dari eksperimen hamburan sinar alfa. Teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford masih memiliki kelemahan. Teori atom ini dikembangkan oleh Niels Bohr yang melakukan percobaan spektrum hidrogen. Selanjutnya, kita akan lebih memahami tentang model-model atom menggunakan animasi 3 dimensi. Model atom Dalton. Semua materi tersusun dari partikel-partikel terkecil yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan yang disebut atom. Atom-atom unsur sejenis adalah sama, tetapi atom-atom unsur tidak sejenis tidak sama. Selama reaksi kimia, atom-atom dapat bergabung atau kombinasi atom-atom dapat dipecah menjadi atom-atom terpisah, tetapi atom-atom itu sendiri tidak berubah. Jika atom membentuk molekul, maka atom-atom ini akan bergabung dengan angka perbandingan bilangan bulat sederhana, seperti 1:1, 1:2, 1:3, dan seterusnya. Thomson menemukan teori atom Thomson melalui eksperimen tabung sinar katoda. Berikut merupakan bagian dari tabung sinar katoda. Sumber tegangan tinggi. Katoda. Anoda. Dua pelat bermuatan listrik, biru minus, merah plus. Magnet. Permukaan lapisan khusus. Tabung gelas dengan udara yang telah dievakuasi. Eksperimen tabung sinar katoda sebagai berikut. Jika medan magnet dan medan listrik hidup. Jika medan magnet dan medan listrik mati.
Jika hanya medan magnet yang hidup. Jika hanya medan listrik yang hidup. Model atom Thomson. Setelah menemukan elektron dalam atom, melalui eksperimen tabung sinar katoda, Thomson membuat model atom sebagai berikut. Atom adalah suatu materi berbentuk bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron-elektron, model roti kismis. Atom bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif sama. Rutherford menemukan teori atomnya melalui eksperimen hamburan sinar alfa. Pada eksperimen ini, digunakan kotak timbal, sumber sinar alfa, lempeng emas, layar deteksi. Eksperimen hamburan sinar alfa sebagai berikut. Dari percobaan penghamburan sinar alfa, sebagian besar sinar alfa menembus lempeng emas ibarat atom-atom emas merupakan bola yang beruang kosong. Sebagian kecil sinar alfa dibelokkan dan dipantulkan karena sinar alfa mendekati atau menumbuk inti atom yang bermuatan positif dan bermassa besar. Model atom Rutherford adalah sebagai berikut. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral. Jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Kelemahan teori atom Rutherford adalah ketidakmampuannya menjelaskan penyebab elektron tidak jatuh ke inti atom selama elektron mengitari inti atom. Padahal menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom akan melepaskan energi dalam bentuk radiasi, teori Maxwell. Model atom Bohr sebagai berikut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton, bermuatan positif, sedangkan elektron, bermuatan negatif mengitari inti atom. Elektron-elektron yang mengitari inti atom berada pada tingkat energi tertentu yang bergerak secara stasioner. Tingkat energi atau lintasan elektron yang paling dekat dengan inti atom mempunyai tingkat energi terendah. Lintasan elektron yang paling jauh dari inti atom mempunyai tingkat energi tertinggi. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain dengan menyerap atau melepaskan energi. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa subscribe dan like serta komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.